Yesus Kristus. Semua kita yang akan menyaksikan video ini semoga diberkati oleh Tuhan. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya jangan lupa nyocok kopi doho, Bu. Saudara. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu yang menolong hamba, memberkati hidup hamba sampai saat ini, bahkan seluruh anak-Mu, umat-Mu yang akan menyaksikan video renungan firman Tuhan ini. Tuhan berkati, urapi mereka, dan Tuhan selamatkan mereka di dalam Engkau. Terima kasih, biarlah firman ini berkuasa dan menopang hidup kami, dalam nama Yesus kembali. Amin. Baik, saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada kali ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini kita perlu yang namanya terang. Nah, terang ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena terang ini sangat bermanfaat, sangat berfungsi di dalam kehidupan kita. Tanpa terang kita akan sulit juga melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Nah, bahkan kalau kita merujuk kepada penciptaan, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi, dan yang pertama Allah ciptakan adalah terang, yaitu terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Jelas di sana pada berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, jadi waktu itu terang itu adalah berasal daripada Tuhan itu sendiri. Nah, artinya sebelum Allah menciptakan terang itu, langit dan bumi itu gelap gulita. Maka pentingnya terang, Allah menciptakan terang itu bagi alam semesta ini. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara, kita memerlukan terang itu. Banyak fungsi terang. Yang pertama, terang itu fungsinya untuk menerangi tempat yang gelap. Nah, jadi saudara, yang pertama, terang itu berfungsi untuk menerangi tempat yang gelap. Yang kedua, menunjukkan arah jalan yang benar. Itu fungsi terang, menunjukkan arah jalan yang benar. Yang ketiga, membuat kita itu merasa aman. Ya, ada terang pasti aman, selamat. Kemudian yang keempat, terang itu berfungsi bagi kita, membuat kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan jelas, dengan benar. Kemudian yang kelima, terang juga berfungsi membuat kita dapat bekerja atau beraktivitas. Kemudian yang keenam, terang itu berfungsi untuk menuntun manusia pada kehidupan dan keselamatan. Nah, demikian fungsi terang. Nah, jadi saudara, terang itu yang sangat penting di dalam kehidupan itu. Jadi terang itu artinya cahaya, ya. Nah, ada terang, ada gelap. Artinya terang berarti musuh dari, saya katakan bahwa musuh terang itu adalah gelap. Kenapa? Karena antara gelap itu tidak pernah akan bersatu. Mereka selalu terpisah. Makanya waktu gelap itu merujuk kepada kalau dalam penciptaan itu, terang itu merujuk pada siang hari, waktu. Jadi berbicara tentang waktu juga. Kemudian sedangkan gelap itu adalah malam, waktu dan malam. Nah, di dalam konteks kebenaran kerohanian dalam Kristen, bahwa terang itu melambangkan cahaya kehidupan, ya, cahaya keselamatan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Sedangkan gelap itu melambangkan dunia. Dunia itu berbicara tentang orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Orang-orang itu yang masih hidup bersembunyi di dalam kegelapan itu sendiri, yang belum mendapatkan cahaya terang, cahaya kehidupan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Itu perbedaan. Nah,
Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan ini bagaimana Tuhan Yesus dalam penyampaian firman-Nya, kebenaran Injilnya kepada banyak orang pada saat itu, baik kepada para murid, bahkan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia, mendengarkan pengajarannya di atas bukit pada waktu itu, saudaraku. Nah, jadi kalau kita melihat konteks ini, Yesus itu berbicara kepada banyak orang, kepada murid, dan juga kepada kita saat ini ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita melihat daripada makna terang ini sendiri. Sebenarnya siapakah terang itu? Siapakah terang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam konteks firman Tuhan ini? Kalau kita melihat dari bahasa Yunani-nya, terang itu disebut pos, cahaya ya. Siapakah terang yang dimaksud ini? Nah, kalau kita merujuk kepada ayat firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ke-4, di sana dikatakan bahwa terang itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud terang di sini adalah Yesus, bukan siapa-siapa. Nah, di dalam kemudian juga saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 Yesus mengatakan dirinya juga sebagai terang hidup, cahaya hidup. Kemudian di pasal 9 ayat 5 juga Yesus mengatakan juga bahwa Yesus itu mengatakan dirinya sebagai terang hidup, terang keselamatan ya. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 8 Rasul Paulus juga menyatakan di sana bahwa terang hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Maka Rasul Paulus meminta kepada jemaat Efesus supaya hidup di dalam terang Kristus sendiri. Nah, saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kita bahwa Yesus itu sendiri adalah terang. Allah itu adalah terang dunia. Nah, maka pentingnya bagi kita di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengatakan bahwa terang itu berbeda dengan gelap. Lalu yang kedua, terang tidak boleh bersembunyi. Artinya begini, bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, berarti kita sudah memiliki terang, cahaya hidup itu daripadanya, sehingga cahaya daripada Tuhan Yesus itu, cahaya kebenaran daripadanya itu tidak boleh kita sembunyikan, tidak boleh kita tutup, tetapi harus dipancarkan ke semua manusia. Kita harus sampaikan, kita harus bercahaya ya, menerangi. Nah, sebagai orang percaya dalam Kristus juga, hidup kita juga harus berbeda dengan dunia, berbeda dengan gelap. Sebagai orang yang sudah memiliki cahaya terang daripada Kristus, hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Nah, apa yang membedakan kita dengan orang dunia? Yaitu tentunya sikap kita, karakter kita, perbuatan kita. Artinya begini, apa yang kita lakukan harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, kita harus berkarakter seperti Kristus dan memancarkan kebenaran Kristus melalui sikap, tingkah laku, perbuatan kita. Nah, lalu yang tiga, terang memberi petunjuk arah jalan yang benar. Artinya kita ini, tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah memiliki terang cahaya dari Kristus itu, tugas tanggung jawab kita adalah memberi petunjuk, memberi arah hidup kepada orang-orang yang masih dalam kehidupan di dalam kegelapan, orang-orang dunia tentunya yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Kemudian yang keempat, terang itu berfungsi untuk menerangi tempat yang gelap. Nah, tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terangnya Kristus itu adalah kita itu menerangi tempat-tempat yang gelap. Artinya tugas tanggung jawab kita adalah hidup bercahaya di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah umat manusia yang masih hidup di dalam kegelapan, yang belum mengenal Injil, dan kita adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan, meneguhkan iman kita. Dan kembali lagi kita di dalam firman Tuhan ini, Yesus adalah terang hidup, Yesus adalah cahaya kehidupan, Yesus adalah cahaya kebenaran. Maka mari kita
serahkan hidup kita kepada Dia, kita terima cahaya daripada Dia itu, kita hidup di dalam terang Kristus dan kita memancarkan terang Kristus itu kepada sesama. Nah, orang-orang yang layak disebut sebagai terang Kristus adalah orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dan orang-orang yang sudah hidup sesuai selaras dengan kebenaran firman Tuhan, dan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan itulah yang layak disebut terang Kristus. Tetapi orang-orang yang belum beriman, dan secara khusus walaupun beriman tetapi hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, sekalipun dia orang Kristen, itu tidak layak dikatakan orang terang Kristus. Nah, jadi mari kita sebagai orang Kristen, mari dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, mari kita menjadi terang Kristus, memancarkan kebaikan, memancarkan kebenaran, dan memancarkan kasih karunia Tuhan Yesus bersama, dan menerangi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, sehingga mereka juga percaya, mereka menerima terang daripada Kristus dan hidup di dalam terang Kristus itu. Nah, secara khusus gereja-gereja dimanapun berada gereja, milikilah tujuan yang baik, jadilah terang